Ivan. Oke, sekali lagi, halo semua, welcome to GRSC Binus Ivan Ngobrol Lintas yang pertama, yaitu Build Study Web Portfolio dengan speaker Mas Aprilian Dwi Cahyo. Nah, biasanya aku panggil juga dengan nama Mas Chat sih. Nah, sebelumnya perkenalin dulu, aku Nanda, aku akan jadi moderator di event ini. Di event sebelumnya, kalau kalian ikut, banyak banget nih yang nanya tentang gimana tips cara bikin portfolio. Nah, sekarang Mas Chat akan share nih how to build stunning web portfolio dengan tools yang low code. Sebelum mulai, kasih reaction dong buat ekspresiin semangat kalian di event ini. Teman-teman, kasih reaction. Banyak sekali yang kasih reaction. Banyak sekali nih yang bersemangat. Oke deh Mas, Chat bisa langsung dimulai. Oke, halo, bentar ya. Halo semuanya. Kayaknya udah pada nggak sabar kan untuk apa ya, untuk sharing-sharingnya. Oke, jadi kali ini aku mau sharing-sharing bagaimana buat sebuah portfolio yang stand out, yang nantinya bisa engage kita ke user, dan tentunya bukan sebuah portfolio yang biasa ya, yang tentunya yang bisa benar-benar stand out, kita bisa engage dengan user dan bisa meningkatkan kita tuh untuk dapat opportunity yang lebih. Recording in progress. Mas, sebelumnya boleh gak kenalan dulu sama teman-teman yang di sini? Oke, boleh. Jadi kenalin dulu ya, sebelum aku mulai masuk ke sesinya, aku mau kenalin dulu. Sebentar. Oke, kenalin, nama aku aslinya, nama lengkapku adalah Aprilian Dwi Cahyo, tapi teman-teman juga sering manggil aku Chat. Untuk saat ini aku sedang bekerja sebagai desainer di ISGS. ISGS itu adalah sebuah perusahaan software host yang berada di Jakarta, dan ini adalah sosial media yang nanti kita bisa connect nih, kita bisa sharing-sharing. Selepas dari webinar ini kita bisa sharing-sharing, connect di LinkedIn, dan ini juga adalah portfolioku pribadi, dan ini adalah Instagramku. Untuk sekian ya untuk perkenalannya. Jadi nanti aku tunggu nih teman-teman yang mau connect, yang mau ngobrol-ngobrol seputaran tentang buat portfolio, khususnya untuk desain menggunakan low code gitu. Nah, sebelum aku mulai ke topiknya, aku mau nanya sama teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak apa itu low code gitu? Boleh dong kasih komen. Oke, jadi low code itu sebenarnya adalah tool ya, sebuah proses di mana kita tuh membuat sebuah kode, tapi kita benar-benar tidak menuliskan kodenya itu. Jadi kita ada sebuah tool yang nantinya kita membantu kita untuk membuat sebuah desain menjadi sebuah web ataupun native app gitu. Nah, itu adalah namanya low code. Nah, untuk kali ini tool low code yang aku mau bahas adalah tool low code untuk website builder. Nah, di luaran sana tuh mungkin teman-teman nih ya, pernah dengar tool low code ya. Untuk yang lazim tuh, yang umum tuh mungkin WordPress, Webflow, dan Webflow ini yang nantinya kita akan bahas. Walaupun sebenarnya banyak di sana ya, seperti Webflow, Framer, Redimax, dan Wix. Ini adalah beberapa tool yang common di luar sana yang banyak orang menggunakannya. Namun nanti kali ini aku mau sharing ngebahas tentang Webflow. Jadi kenapa sih aku pilih Webflow ya? Aku mau sedikit share nih sama teman-teman. Kenapa aku memilih tool Webflow ketimbang aplikasi yang lainnya ya, website builder yang lainnya ya. Yang pertama itu adalah aku dulu tuh pengen ngebuat sebuah portfolio yang keren gitu, yang stand out gitu. Dalam artian aku pengen ngebuat desain, kemudian aku pengen hidupi desain gitu. Nggak sekedar desain yang di kanvas terus orang yang bisa aku nikmatin sendiri gitu. Aku pengen membuat sebuah desain yang orang-orang tuh bisa ngelihat dan hidup gitu. Ibarat kata aku mengasih nyawa lah di desainku, di portfolio itu. Nah, memang sebenarnya banyak ya platform-platform untuk naruh
portfolio kita tuh ada Dribbble, ada Behance ataupun Instagram. Kalau pengen nulis sebuah case study kita bisa pakai Medium. Nah, tapi aku pengen membuat gimana kalau aku tuh buat portfolio yang itu adalah aku sendiri gitu. Ini adalah rumahku, rumah untuk aku naruh portfolio. Nah, waktu itu aku terpikir untuk membuat sebuah web, tapi aku kan nggak bisa ngoding nih, aku tag HTML aja nggak tahu nih. Aku coba cari-cari, coba-coba cari referensi dan sebagainya. Akhirnya aku ketemu sama si Webflow. Nah, si Webflow ini adalah tool yang aku banget nih karena memang dia mudah dipakai, terus untuk hostingnya juga free banget, dan ketika kita taruh CEO-nya di sana, website kita tuh bisa nampak gitu di Google. Jadi menurutku Webflow ini juga tool atau sebuah website builder yang aku cari nih, pilihanku banget nih karena free hosting dan juga mudah dipakai, user friendly dan sebagainya. Makanya aku pilih Webflow. Selain itu juga dengan aku pakai Webflow ini pengetahuanku atau skillku di seputaran HTML dan CSS itu semakin bertambah karena dengan menggunakan tool Webflow aku nggak sekedar ngedesain nge-convert dari sebuah desain di Figma ke sebuah ke Webflow, tapi aku juga belajar memahami apa itu tag HTML, apa itu tag CSS dan sebagainya, use case-nya seperti apa. Nah, dengan menggunakan tool Webflow ini pengetahuanku juga bertambah. Selain pengetahuan juga si portfolioku juga ada nyawanya gitu, bisa hidup gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Webflow ya, jadi sebenarnya Webflow itu kan sebuah website builder yang dimana kita itu penggunaannya benar-benar drag and drop. Kita bahkan untuk orang yang tidak mengetahui, belum paham sama sekali tentang HTML dan CSS, ketika memakai Webflow dia akan sangat sangat mudah banget untuk mengoperasiinnya itu. Dan itu benar-benar low code, no code, tanpa harus kita nulis, tanpa kita harus bingung-bingung nyari apa sih div class itu, apa sih span, apa sih itu button dan sebagainya. Jadi memang benar-benar kita tinggal drag and drop, dan penggunaannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu menggunakan Chrome atau Safari atau Microsoft Edge dan koneksi internet. Sudah untuk penggunaannya pun kita nggak perlu install di aplikasi desktop karena dia adalah cloud. Tidak seperti Figma ya. Seperti Figma kan ada opsi untuk web dan untuk web dan desktop. Tapi kalau untuk Webflow ini benar-benar pure web based gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman memiliki laptop yang kurang, mungkin merasa laptopku cuman spesifiknya kayak gini nih, bakal susah nih aku makanya. Jangan khawatir karena memang Webflow ini cloud based dan sangat mudah digunakan. Dan kenapa sih aku memilih Webflow itu? Yang pertama ya, dia 100% free. Dia memang benar-benar gratis. Kita bisa tinggal register pakai email ataupun Google account. Dan nanti ketika udah ada register, kita akan dapat di Webflow kita dapat 2 workspace, dan kemudian setiap workspace itu kita dapat 2 page. Nah, di mana itu kita bisa nge-build portfolio kita di sana. Kemudian ada free CMS. Nah, CMS itu apa? CMS itu adalah sebuah mungkin aku akan menganalogiin si CMS itu adalah si database-nya ya, database untuk konten-konten kita yang bersifat edit dinamis gitu. Jadi kita nggak perlu bikin banyak desain untuk banyak konten gitu. Kita tinggal bikin template-nya yang nantinya kita akan tinggal panggil menggunakan si CMS ini. Dan tentunya Webflow ini sangat user friendly, bahkan untuk aku bilang tadi untuk orang-orang yang belum memahami HTML ataupun CMS itu akan mudah menggunakannya karena ya mereka adalah tool yang drag and drop gitu. Drag and drop, kita tinggal drag drop sudah jadi. Dan kemudian selain drag and drop, si Webflow ini ada menurutku yang fitur yang paling oke nih dari Webflow itu ada custom code. Jadi teman-teman misalkan pengen bikin portfolio kan, tapi males nih untuk writing scripting HTML dan CSS-nya yang gitu. Pengen show di logic JavaScript-nya, pengen buat sebuah website yang oke nih, interaksinya keren dan sebagainya, tapi pakai logic sendiri, kita pakai JS query sendiri. Nah, itu kita bisa custom di sana dengan kita udah pakai build HTML-nya itu pakai si Webflow, kemudian kita insert jQuery-nya kita di sana. Dan nanti si Webflow yang kita buat ini akan
akan sesuai dengan keinginan kita. Kita benar-benar itu dari custom dari Webflow dan kita gitu. Dan kemudian ada optimized SEO performance. Jadi memang kalau kita bikin website kan ya, kalau kita misal nggak orang tuh orang misal ini dong kunjungin websiteku dong, atau kita taruh di link LinkedIn, terus orang kan akan jarang nih kalau ngelihat profil kita. Tapi kita pengen ketika orang tuh mencari sebuah pencarian di Google, nah kita taruhlah tak di si SEO kita di Webflow kita. Nah nanti tanpa orang cari tahu, maksudnya tanpa orang bertanya, tanpa orang melihat di LinkedIn kita, mereka mencari di Google. Nah itu kita bisa nongol tuh web kita, asalkan SEO tag-nya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan saat itu gitu, seperti apa gitu. Nah sebentar ya, aku minum bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita masuk ke Webflow-nya ya, struktur Webflow. Struktur Webflow itu sebenarnya emang dia itu benar-benar si HTML dan CSS yang yang bisa kita bilang itu adalah sebuah tool yang dibuat berdasarkan HTML dan CSS. Framework mereka itu adalah si HTML dan CSS. Nah, sekarang aku mau ngebahas apa aja yang ada di dalam si Webflow. Nah, di dalam Webflow, ketika kita masuk ke Webflow, kita tuh akan melihat namanya elemen. Di mana elemennya itu adalah mungkin di bahasa HTML itu akan bisa dibilang tag dari HTML-nya, di mana ada tag section, terus container, ada grid juga, column, div block. Nah, pokoknya di elements ini, kalau di Webflow itu kita manggilnya elements, tapi kalau di HTML kita manggilnya tag HTML. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang paham apa sih itu HTML dan CSS, nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas. Maksudnya, aku nggak bisa nih, ini harus memahami HTML dan CSS. Enggak sama sekali, karena memang user friendly banget, siapapun bisa pakai dan orang-orang bisa, bahkan aku pun sebenarnya dulu waktu pakai si Webflow ini, benar-benar nggak paham apa itu HTML dan CSS. Kemudian karena aku memang basic design, aku coba implementasiin dan nggak jauh beda dengan tool-tool desain yang lainnya. Cuman bedanya adalah ketika kita menggunakan Webflow, kita itu ngedesain plus ngecoding. Tapi siapa yang codingnya? Yang coding itu adalah si Webflow sendiri. Berarti jadi dengan kata lain, kita ngedesain, si Webflow nge-convert desain kita itu menjadi sebuah script atau kode HTML. Dan kemudian ada interaction dan animation juga. Nah, mungkin teman-teman yang udah familiar dengan HTML dan CSS ya, ketika pengen animasiin sesuatu ya di sebuah web gitu, misal hover, misal ataupun trigger scroll dan sebagainya, itu kan perlu logic ataupun kita manggil selektor si CSS-nya kan lumayan ribet ya. Nah, di Webflow ini cukup mudah banget, karena kita tinggal panggil, kita tinggal select mau apa seperti apa, itu kita dengan mudah banget, nggak perlu masukin logic, coding dan sebagainya. Dan kemudian ada layout dan design. Nah, layout dan design ini adalah selektor dari si CSS. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat tuh ketika kita udah bikin body HTML ya, misal sebuah div class. Nah, div class ini kita mau kasih background warna hitam atau putih gitu. Kan kalau kita nulis di VS Code itu kan kita perlu nulis CSS, terus div class-nya ini, terus kita styling dan sebagainya. Nah, kalau untuk di Webflow ini kita tinggal seleksi elemen yang kita mau styling, terus kita mau pilih nih stylenya mau seperti apa, display settingnya seperti apa. Ada color swatch, kemudian spacing, flag box, state-nya. Ketika kita buat sebuah button itu kan ada state, mungkin ketika di hover, ketika diklik, ketika press dan sebagainya. Dan itu benar-benar pure, kita tidak perlu memasukkan sebuah kode ya, kita tinggal drag and drop. Nah, berikut adalah tool-tool sebelum aku ngedesain atau sebelum aku membuat portfolioku di Webflow. Yang pertama memang kita tuh perlu Figma. Kenapa sih Figma? Karena gini, karena kalau kita bikin sebuah desain langsung di Webflow, apakah itu tidak memungkinkan? Memungkinkan, cuman ada minusnya. Berarti ketika kita langsung ngedesain di Webflow, kita akan wasting time. Wasting time di sini tuh kita harus mikirin, oh ini spacing yang bagusnya berapa ya? Terus kalau kasih border radius 20 gimana? Color yang cocok seperti apa, itu akan wasting time banget. Dan
Efeknya apa? Efeknya desain kita kurang stand gitu. Jadi akan kurang konsisten, terus bentuk antar sectionnya juga kurang pas gitu. Jadi tool yang perlu digunakan sebelum menggunakan Webflow itu adalah Figma. Kalau teman-teman punya pertanyaan, oh berarti kerja 2 kali dong, kita harus ngedesain di Figma, terus kita convert ke Webflow, nah kita kerja 2 kali dong. Itu enggak sih, karena Figma sekarang sudah ada plugin dari Webflow langsung, di mana kita bisa mengintegrasikan akun kita langsung ke Webflow. Itu namanya plugin di Figma itu adalah Figma to Webflow, di mana kita benar-benar nanti tinggal desain kita full yang udah di Figma, kita copy langsung ke Webflow. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk bingung kerja 2 kali dong atau ribet dong dan sebagainya. Itu enggak, karena udah banyak sekali kemudahan dari Webflow untuk ke Figma ke Webflow ini. Dan satu tool yang sering aku gunakan adalah si Dribbble. Dribbble ini sebenarnya untuk mencari referensi desain aja sih. Atau mungkin teman-teman punya ide atau punya creativity sendiri itu it's okay sih. Cuman ini untuk Dribbble ini optional banget. Nah, kemudian aku mau perlihatkan ini adalah struktur dari si Webflow sendiri. Nah, si Webflow itu adalah workflow-nya seperti ini, di mana ada panel kanan dan kiri sama seperti tool-tool desain yang lain. Ada tool sebelah kiri itu untuk navigasi kita, dan untuk di sebelah kanan adalah untuk panel tool ngedesain kita. Nah, dari sini teman-teman ada yang tanyain nih, karena setelah ini kita mau praktek nih ngebuat convert desain dari Figma ke Webflow. Nah, dari sebelum kita mulai ke prakteknya, dari teman-teman ada yang mau ditanyain gak nih, atau masih bingung atau seperti apa gitu? Ayo teman-teman yang mau bertanya, mumpung dikasih kesempatan nih. Ini ada yang bertanya ya, minim coding gitu ya. Oh iya, memang di low code di Webflow ini benar-benar minim coding. Kita tidak sama sekali masukkan HTML ataupun CSS, tapi kita bisa custom code maupun HTML dan CSS dan JS query bisa. Bahkan kita bisa call REST API. Jadi memang nggak benar-benar pure low code, tapi kita benar-benar bisa ngebantu misal nih kan teman-teman kan kalau kita mau bikin sebuah web gitu kan, tapi males untuk nulis rating script HTML dan CSS-nya gitu, males banget nih, aku pengen pengen show logic JS ku nih, pengen buat sebuah misal interaksi ketika di scroll sebuah page itu ada animasi seperti ini seperti itu dengan logic sendiri. Itu teman-teman bisa masukin logic JS query-nya di Webflow. Oke, karena mungkin nggak ada pertanyaan ya, jadi aku mau show langsung gimana convert sebuah desain dari Figma ke Webflow. Sebentar aku ubah ini ya, sharing screen-nya. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita masuk ke Webflow ya. Jadi ini adalah workspace-nya. Kita kalau mau bikin sebuah ngedesain gitu, kita tinggal create new site. Nah, sebelum kita membuat nih, kalau misal teman-teman mau benar-benar pengen bikin portfolio males, itu juga terdapat banyak template yang bisa kita pakai. Kita disediakan dari Webflow-nya, kita tinggal pilih. Kalau mau males nih pengen show study case-nya atau desain dari Figma-nya, itu kita bisa pakai template-nya. Dan ini untuk blank space-nya, blank set-nya. Nah, kita mau namain web kita itu nantinya apa?
Ini aku mau kasih contoh, namain Aprilian Ducaya ya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari si webflow-nya, benar-benar blank canvas. Jadi aku mau nunjukin teman-teman convert design dari Figma yang udah aku buat sebelumnya. Nah, ini adalah desain yang udah aku buat ya. Ini adalah tapi aku nggak mau pakai plugin karena nanti kalau aku langsung pakai plugin teman-teman agak kebingungan ya. Aku mau nunjukin benar-benar create from scratch gimana gunain si Webflow ini, jadi biar teman-teman ada gambaran ketika nanti mau nge-build sebuah portfolio di Figma, di Webflow. Ini adalah desain yang aku buat sebelumnya. Aku mau buat ini ya. Oke. Nah, untuk itu biasanya kita harus panggil div class-nya. Oke. Nah, ini adalah yang elemen yang aku sebutkan tadi ya, karena di Webflow ini tag HTML itu dinamain sebagai elemen, di mana ada section, container, grid, column, div, list, link, dan sebagainya yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, pertama kita mau buat pakai div. Nah, kemudian kita namain kelas. Nah, kalau teman-teman kan waktu bikin HTML, scripting di HTML itu kan div class, terus namanya apa ya, hero atau apa gitu ya. Nah, ini namanya itu terserah teman-teman ya, mau dinamain ABCD atau apa itu optional banget, nggak ada nama spesifik yang harus banget dinamain, harus banget dikasih nama ini atau itu gitu. Jadi ini teman-teman optional banget. Kali ini aku mau namanya box hero. Box hero. Nah, kemudian kita bisa stylingnya box hero karena aku di sini pakai frame 1440 untuk desktop, standar desktop 1440. Jadi aku mau kasih di sini 1440 untuk maksimal max width-nya. 1440, kemudian kita taruh dia biar di tengah, itu sama kan seperti kita membuat sebuah tag HTML untuk marginnya auto, margin kanan kiri auto. Nah, kemudian aku pengen dia biar satu screen gitu, satu screen pas ketika kita load itu seperti ini. Satu screen gitu, satu screen benar-benar nggak ada yang berkurang, nggak ada yang bertambah, itu satu screen. Mana ini? Agak terhalang ini aku. Nah, aku mau ubah jadi height-nya adalah 100 pH. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok ada yang pakai PX, ada yang pakai VH. Nah, itu aku nggak bisa berbicara banyak karena apa itu VH dan perbedaan untuk unit point-nya ya. Tapi mungkin teman-teman bisa googling apa itu perbedaan VH dan PX, nanti akan menemukan namanya AM, RM, RAM gitu. Nah, itu kalau berdasarkan yang aku baca itu VH itu adalah view height. Jadi dia akan mengikuti tinggi dari si device kita. Nah, aku bikin 100 VH, kemudian di sini ada kelas lagi berarti ya. Ada kelas lagi. Oh ya, ini adalah si flagbox. Ada flagbox yang buat apa namanya untuk ngatur si tampilannya, dia mau tampilan seperti apa, itu yang ngatur adalah si flagbox ini. Kita bikin center. Kemudian kita masukin div class lagi. Di wrapper kita lihat 1180, 1160. Ini kita kasih paddingnya pada padding.
Loading. Kita masukin div lagi. Div lagi. Tag BX. Kita bisa masukin tag BX-nya. Kemudian heading. Heading kita bisa space. Nah, kita lihat di sini dia pakai ukuran 100 px. Nah, kita bisa ubah dia pakai 100 px. Nah, kalau 100 aku mau pakai unit point pakai RAM 100 per 14 7. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tadi bingung ya kok pakai perhitungan ini gimana, perhitungan 100 per 14 itu dari mana. Nah, karena aku pakai RAM, jadi basis apa ya, ukuran pertama atau base font size di awal itu kan 14 px ya. Nah, cara ngitung pakai RAM itu adalah 100 dari size yang kita mau dibagi dengan basis RAM-nya, base ukurannya tadi kan 14 px ya. Kemudian aku mau pakai ukuran RAM, unit point RAM, nah, dan ukuran yang aku mau pakai adalah 100. Berarti cara ngitungnya adalah 100 dibagi 14. Nah, kemudian kan aku nih pakai untuk font stylingnya. Styling fontnya aku custom ya dari library lain. Nah, di sini pakai non-netral non-netral. Kan di sini nggak ada nih. Kita bisa custom upload font apa namanya dari kita sendiri gitu. Kita mau pakai font apa aja yang sekiranya di sini nggak ada. Karena di sini nggak ada, nanti aku mau tunjukin untuk apa ya, untuk upload si font yang mau kita pakai. Jadi sebelumnya kita ke project settings. Nah, teman-teman bisa ngupload font dari sini. Nah, font yang di sini itu ya standar sih seperti TTF, OTF, dan EOT. Tapi lebih disarankan pakai WOV ya kalau nggak salah. Oke, langsung kita balik lagi ke desainernya, workspace-nya. Nah, kita juga bisa tinggal copy paste, nggak perlu menuliskan lagi. Nah, kalau kita melihat desainnya kan ini ya zigzag gitu kan, zigzag gitu. Nah, teman-teman kan aku tadi kan pakai satu class gitu. Nah, gimana caranya kalau kita ubah satu class-nya kan pasti akan berubah semuanya ya. Nih, misal aku ubah dia jadi aku kasih apa namanya flatbook dulu, terus kalau aku ubah ke left itu kan dia akan berubah semuanya kan ya. Jadi semuanya akan ngikut ke rata kiri kanan semua. Nah, tapi kan di desainnya kan zigzag ya, ada yang rata kanan kiri gitu kan. Nah, cara ngubahnya adalah biar kita tidak banyak banyak kita mau bikin satu class tapi kita bisa banyak digunakan gitu. Kalau copy paste gitu. Nah, itu kita caranya pakai combo class, namanya combo class. Combo class ini jadi nanti kita bisa dia berdiri sendiri gitu. Ada si childernya gitu, childernya. Kita mau bikin align left itu misalnya, align left. Nah, dia akan otomatis dia sendiri yang akan align right gitu, bukan left ya, align right. Jadi yang si pairnya dia nggak akan ikut berubah gitu. Tapi kalau kita ubah di sini,
dia akan ikut semuanya kalau kita tetap ngubah. Walaupun semua akan ikut berubah karena dia adalah si parent-nya. Tapi karena ini udah dikasih kita tag ke combo class tadi dia tidak akan terpengaruh. Kemudian kita masukin ke div. Oke. Ya. Aku mau kasih nama div aja kalau ya. Ini kita preview. Nah, ini seperti aku bilang tadi ya, kita memang harus perlu ada desain dulu di Figma itu karena itu sangat wasting time banget ya karena ketika kita langsung ngedesain di webflow-nya karena kita harus adjust sana sini. Dan kayak memang sini aku kemarin karena pakai 100 ya. 100 itu jadi fontnya terlalu besar. Jadi aku mau kurangin coba untuk pakai 90 ya.
Selamat malam. Selamat. Ini gimana ya? Mindahin ini gimana sih? Sorry. Ya teman-teman, aku agak lupa.
It's okay Mas Icat. Mas Icat. Itu sih. Juga. Lagi dia jadi space and between. Oh, dari tag block ini kita styling lagi. Tadi kita lihat di sini dia pakai berapa nih ukurannya? 20 px. 20 px. Berarti kita hitung lagi pakai RAM. Ini ya. Styling untuk font size-nya aku pakai Arial aja ya, karena aku harus cari dulu untuk si font yang aku pakai tadi di desain. Kita preview. Nah, seperti ini previewnya. Nah, kita bisa pakai nambahin interaksinya nih ketika di scroll dia load, pas di page-nya load seperti apa gitu, kita bisa menambahkan animasinya dengan kita select si div class-nya tadi ya, atau si hero-nya tadi, kita kasih trigger interaction-nya. Di sini memang ada beberapa banyak pilihan ya, seperti mouse klik, mouse over, mouse on over element, atau ketika di si mouse-nya itu ada berada di elemennya itu, di kelasnya itu gitu. Ataupun scroll into view atau scrolling in view. Scrolling in view itu bisa dipakai ketika kita mau bikin sebuah parallax gitu. Nah, kita mau bikin tambahin interaksinya untuk scroll into view gitu ya. Start animation, kemudian sorry,
Sorry teman-teman, aku agak panik soalnya. Kalau Itu panik ini blank semua hilang. santai aja. Soalnya di sini juga masih belajar. Terus kita tambah time at animation. Nah, di time at animation kita scroll gitu ya. Scroll, kemudian kita tambah. Nah, ini kita tambah ketika dia scroll mau bikin, ketika dia di scroll apa ya, opacity-nya hilang ya, hilang gitu. Opacity-nya kita mau bikin 0. Oke, kemudian di sini kita juga bisa tambahin ya. Kita duplicate saya. Scroll 2, kita bikin dia 100%. Balik. Ini 0%. Iya. 100%. Kalau di scroll dia akan apa ya? Ada efek kayak itu. Yes. Nah, nanti ada scroll efek kayak gitu. Nah, ini kan kalau masukin satu-satu kan agak susah ya. Nah, itu kita bisa ubah lagi. Makanya ini kita ubah ke flash. Jadi memang untuk bikin interaksinya kita kan kalau pakai mungkin ketika kita mau bikin sebuah scripting dari awal gitu kan kita akan nulis dari nol ya, mungkin dari CSS-nya atau mungkin pakai Logic-nya. Nah, pakai Webflow ini kita tinggal mikirin aja kita mau bikin interaksi seperti apa aja ya. Misal ini dia mau fade atau mau ketika di scroll move itu kita tidak perlu memikirkan apa ya untuk logic dan select apa namanya CSS-nya itu. Jadi kita memang benar-benar tinggal drag and drop dan kita pikirin aja mau seperti apa. Kita kayak misal bener-bener tool sebuah desain gitu, tapi desain yang nanti bisa dijadiin sebuah live website dan enggak seribet kita nulisin scripting kode dan sebagainya gitu. Ya untuk contohnya itu seperti ini. Nah, ini bener-bener udah aku bikin tanpa coding sama sekali dan bener-bener aku create pure dari Webflow. Ini sebenarnya belum selesai.
belum web karena aku baru mau update, baru minggu ini aku update, jadi memang belum 100% selesai. Kurang lebih seperti ini ketika kita udah benar-benar bikin 100% sempurna gitu ya. Dan tidak tidak perlu pusing-pusing memikirkan kodenya, aku ulangi lagi, tidak perlu benar-benar pure create, kita nggak drag and drop. Kalau teman-teman mau nambahin logic atau custom code sendiri juga bisa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena aku show-nya mungkin kurang persiapan ya, karena aku memang kemarin ada sempat migrasi, jadi aku mohon maaf karena ketika nyontohnya mungkin aku nemuin beberapa problem gitu ya. Tapi nanti teman-teman next mungkin kalau pengen build atau create, mau pengen sharing-sharing gitu, nanti teman-teman bisa reach di via LinkedIn ataupun via Instagram. Jadi pesanku memang ketika kita menggunakan sebuah tool ataupun apa itu tuh, kita memang perlu pertama adalah adaptasi dan semakin kita beradaptasi dan terbiasa, maka kita akan tahu gitu, Dan jujurnya aku juga ketika pas ke Webflow memang agak struggling ya. Contoh pertama tadi kan aku sempat kebingungan seperti ini seperti itu kan, gimana gitu. Tapi memang ketika kita terbiasa itu akan kita akan semakin paham gitu. Dan menurutku practice bukan make perfect sih sebenarnya, tapi practice itu make improvement. Jadi ketika kita semakin berlatih, kita tuh nggak cuman perfect. Tapi aku mau tanya dulu sebelum perfect, aku nggak pernah punya kamus perfect ya, karena perfect sendiri perfect dalam apa sih? Karena dalam dunia ini nggak ada yang sempurna. Kalau kata orang kan seperti itu ya. Di dunia ini nggak ada sempurna. Tapi ketika kita menggunakan sesuatu atau belajar sesuatu itu, practice make perfect. Menurutku enggak sih. Practice make improvement. Apa yang diimprove? Skill kita, pengetahuan kita, maupun itu nggak di spesifik tool ataupun apa ya, tapi akan di semuanya, semua hal. Tapi kita akan improve. Kita akan selalu improve dan sebagainya. Itu jadi menurutku teman-teman ketika pengen belajar sesuatu itu jangan ragu untuk selalu belajar dan selalu improve dari kesalahannya gitu. Kayak aku tadi kan aku pertama memang seperti itu dulu tuh pas aku pakai Webflow, aku nggak tahu gimana sih ini kok nggak mau align dan di center, kenapa ini nggak mau ketika di zoom atau ketika di preview ke screen yang lebih gede kok dia malah stretching, atau kok ini nggak mau stretching gitu. Nah, aku belajar dan selalu improve dan akhirnya aku bisa nge-build portfolioku sendiri. Dan di tool low code sendiri kan sekarang mungkin teman-teman bilang banyak dicari untuk hard code-nya ya, mungkin karena kita akan hard code dan sebagainya. Nah, tool low code sendiri kita juga ada opportunity-nya. Contohnya adalah kemarin aku dapat pekerjaan di sini karena mereka memang development-nya full pakai tool low code. Dan tool low code-nya apakah Webflow juga tidak. Tool low code yang mereka pakai adalah Mendix ya. Sampai sekarang aku juga belum tahu seperti apa Mendix itu ya. Tapi karena kita udah pernah menggunakan low code sebelumnya. Jadi ketika kita implementasi atau kita menggunakan tool yang lainnya itu, kita akan dengan mudah beradaptasi karena kita udah tahu low code itu sebenarnya kayak seperti apa sih, dan kita tinggal adaptasi aja. Terus dengan beradaptasi kita juga pasti akan improve dan sebagainya gitu, karena kita terbiasa, kita sering explore dan sebagainya. Dari aku cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk sudah hadir dan sebagainya. Aku ucapin juga terima kasih untuk Mbak Nanda, dan mungkin sesi untuk Q&A ya. Oke, bener banget nih Mas Icat. Oke, terima kasih Mas Icat sudah sharing. Tadi insight banget. Jadi dengan tools low code itu bisa mempercepat prosesnya gitu. Jadi
menghemat proses kalau misalnya kalian lagi nggak mau ribet-ribet untuk coding gitu. Nah, kalau gitu, kita buka sesi Q&A-nya dulu bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya nih, bisa dari harapan mic ataupun dari kolom chat. Ayo teman-teman bertanya. Mumpung langsung bisa jawab nih. Kalau teman-teman malu bisa langsung drop di chat. Ini ada yang nanya. Oh, bisa banget sih. Kita bisa export codingnya di Webflow ini. Selain kita bisa custom code, kita kan tadi udah build si Webflow di canvasnya kan. Nah, kita pengen lihat source code-nya. Itu kita bisa export. Tapi untuk bisa export itu kita memang harus ke berbayar lah, langganan gitu. Tapi kita bisa lihat kok previewnya. Aku liatin ya, aku contohnya. Aku jadi description lagi ya. Nah, ini kan web portfolio yang udah aku bikin kan, udah aku buat gitu. Nah, aku mau lihat nih atau mau aku ekspor si codingannya gitu. Kita bisa lihat kok. Bahkan sampai ke JavaScript-nya yang aku bilang tadi kan memang dia dibuild dari CSS dan sebagainya ya. Nah, ini tuh kita bisa lihat, tapi karena aku pakai yang starter plan, jadi aku belum nggak bisa ekspor. Tapi di sini nanti kita pilihan ekspornya itu ada HTML-nya, terus CSS, kemudian JavaScript-nya juga ada. Tapi karena aku nggak pakai JS itu, oh ada kan. Ya. Jadi memang benar-benar nggak yang sekedar tool ngedesain doang, yang ngedesain aja, tapi kita bisa belajar juga, kita bisa tahu oh hasilnya seperti apa. Misal kita mau ATM gitu kan, mau lihat apa ya, mau lihat source code-nya buat kita tiru, buat kita nambahin skillnya gitu. Nah itu bisa banget untuk kita lihat source code-nya gitu. Maksudnya batasan apa gitu? Kurang memahami pertanyaan sih dari Mas Dari ya. Untuk batasan ini batasan gimana maksudnya? Kayak gitu. Untuk di Webflow-nya Mungkin kayak gini sih Mas, kayak misalnya kalau pakai HTML, CSS itu bisa lebih fleksibel atau gimana gitu. Tapi misalnya kalau pakai low code itu lebih apa ya, saklek gitu. Ada kayak batasan-batasan gitunya nggak? ada sih jadi kayak truth untuk login dan sebagainya kan. Nah di Webflow ini juga ada. Tapi di tool-tool lain itu juga ada gitu. Ya, Aku batasannya tuh masih kurang paham. kayak misalnya apakah aku pernah coba nih pakai Webflow tapi dia nggak bisa apa ya, kalau misalnya aku mau nge-save database yang berupa kayak produk galeri gitu Mas, yang banyak bukan, ya apa, search bar gitu, dia kurang bisa nih gitu untuk apa ya, untuk ditampilkan gitu. Untuk seperti itu aku belum sempat explore ya untuk mau bikin toko online. Nah, kalau untuk di Webflow sendiri memang dia ada untuk e-commerce-nya sendiri ya. Ada apa namanya? Kayak untuk e-commerce sendiri. Kalau ini kan tadi kan untuk personal web ya. Nah, si Webflow ini dia memang ada khusus untuk e-commerce gitu. Jadi aku rasa sih dia pasti bisa ya. Dia memang udah apa ya, udah menyediakan ini adalah untuk platform teman-teman mau ngebuild sebuah web untuk e-commerce gitu. Jadi memang bisa sih setauku sih. Tapi aku belum sempat explore ke sana untuk di Webflow-nya karena aku memang fokus ke web portfolio sendiri. Oke. Semoga bisa menjawab ya. Tapi aku tadi kan sempat ngobrol sama temanku yang Mendix developer ya, yang low code gitu ya. Tadi memang sempat ngobrol-ngobrol dan si Mendix ini dia benar-benar bisa create semuanya gitu, bahkan dari si code-nya, terus kemudian si apa ya, API-nya sebagainya itu benar-benar tinggal drag and drop gitu. Kita nggak yang
hardcode, benar-benar hardcode. Kita tinggal drag and drop. Yang pertama adalah kita mikirin logiknya aja. Kita tinggal mikirin logik, terus kita drag, oh ini kita mau bikin looping dan sebagainya, udah kita drag and drop seperti itu untuk si Mendix-nya. Tapi kalau untuk si Webflow, aku belum sampai ke sana. Aku sekarang baru sempat fokus di build portfolio. Jadi untuk fitur yang lain mungkin aku belum bisa menjawab ya. Tapi setauku sih memang di Webflow ini ada untuk biar kita bikin sebuah platform e-commerce gitu. Jadi menurutku akan support sih. Semoga bisa menjawab ya Mas ya. Oke. Mas Yan. Nah, habis itu ada lagi nih pertanyaan masuk ke private message-ku. Jadi kan Webflow ini bahkan bisa sampai bikin ya kayak apa ya, yang ada database-nya, bukan Webflow aja sih, tapi platform lain low code. Nah, kira-kira menurut Mas Chat ini, apakah low code ini bakal menggantikan engineer yang apa ya, yang bisa hard code itu bisa menggantikan itu gitu? Oh, enggak sih, enggak. Karena gini, ketika kita pakai low code, kita itu pasti ada cost-nya sih. Pasti ada cost-nya kan. Dan di temanku tadi di perusahaan yang aku pakai ini kan dia memang basisnya pakai low code kan. Dan biaya untuk langganannya aja itu sangat mahal. Dan untuk perusahaan kecuali mungkin kita berbicara mungkin Google dan sebagainya, dia akan mampu untuk menggunakan itu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, menurutku teman-teman masih punya banyak peluangnya dan akan sangat lama waktunya untuk mengintegrasikan kita semua company itu pakai si low code gitu. Mungkin ada beberapa sih. Dan bahkan sebenarnya tapi tetap ada opportunity ya untuk kita menguasai sebuah low code gitu ya. Bukan berarti kita nggak benar-benar nggak ada opportunity untuk masuk ke sana. Tapi di beberapa perusahaan itu ada opportunity-nya kita bisa menggunakan low code gitu. Tapi kalau sampai menggantikan semua engineer, aku rasa sih enggak sih. Dan tetap percaya aja teman-teman yang pengen menguasai hard code itu masih banyak peluang. Karena sendiri low code sendiri kan dibuat oleh orang-orang yang menguasai hard code kan. Jadi tetap banyak sih kesempatannya. Baik-baik. Itulah jawabannya. Semuanya sudah menjawab ya. Oke. Semoga menjawab. Betul. Teman-teman masih ada yang mau ditanyain lagi gak nih? Mumpung sesinya masih ada nih. Aku tunggu nih 5 menit atau mungkin kelamaan. Oh, boleh. Boleh banget. Ada pertanyaan nih dari Mas Rizky. Maaf agak OOT, bisa di-share gak Mas pengalaman di perusahaannya? Kan kalau front end lamanya di UI UX, kalau back end optimize-nya biasanya tuh ngerjain barengan atau gimana Mas? Oh, workflow-nya dari tim kah Mas Rizky? Untuk low code sendiri ya, sebenarnya sih aku untuk join ke company itu baru Senin ya, aku baru mau join gitu. Tapi tadi sih aku memang sempat ngobrol sama temanku yang udah join di sana dan dia udah ngerjain project pakai si low code ini. Jadi memang linear kerjanya itu. Kita ngerjain the front end-nya, terus baru ke back end-nya, atau ada bahkan juga yang dua-duanya gitu, langsung front end dan sekaligus untuk back end-nya gitu. Dan itu dikerjain satu orang menggunakan tool low code si Mendix. Untuk flow-nya seperti apa sendiri, aku belum begitu banyak tahu ya. Jadi aku mungkin akan sharing sedikit gitu. Itu dia Mas Rizky, apakah sudah menjawab? Ini pertanyaan menarik sih ini. Pertanyaan menarik ini dari Mas Dery. Framer dan Webflow. Aku kenapa pilih Webflow ya? Aku tuh sebenarnya dulu pengen sambil belajar juga untuk front end ya. Tapi kalau untuk powerful mana itu semua tool tuh memiliki apa ya, kekurangan dan kelemahan masing-masing ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ketika orang-orang bikin sebuah web portfolio menggunakan Framer, dia akan banyak animasinya itu, banyak akan interaksinya sebagainya gitu.
Tapi memang untuk si framer sendiri itu sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah digunakan karena dia canvas, benar-benar canvas drag and drop kayak Figma gitu. Di mana kita tuh bisa adjust semuanya itu drag and drop. Tapi kan kalau kita pakai Webflow itu semacam aku bisa analogiin apa ya? Dia itu kayak semacam tag editor yang kalau tag editor kan kita nulis tuh. Nah, kalau di Webflow itu tag editornya yang drag and drop. Itu perbedaan yang signifikan antara Framer dan si Webflow. Tapi untuk powerful mana itu tergantung kita ya, tergantung kita mau create-nya. Sebenarnya untuk output yang akan dihasilkan itu sama ya. Ketika kita bisa buat juga nih sebuah portfolio yang banyak animasi ketika di scroll sliding sana sini terus parallax-nya seperti apa. Itu bisa banget di Webflow, bahkan di Framer juga bisa. Tapi untuk kemudahannya memang di Framer. Tapi aku belum banyak explore di Framer. Kalau di Framer itu memang kayaknya dia nggak ada bisa custom code deh kalau nggak salah. Dia benar-benar pure atau full low code yang canvas gitu. Nggak kayak di Webflow yang kita bisa custom code dan sebagainya. Jadi kalau untuk powerful mana itu depend tergantung use case-nya seperti apa. Tapi aku sempat baca juga kalau Framer itu ketika dia dikasih tag untuk si SEO, dia akan berantakan dan ngaco gitu. Tapi kalau untuk Webflow karena dia optimized SEO performance, jadi dia akan lebih rapi dan lebih bagus untuk di si Webflow. Jadi powerful mana ya itu depend kita mau pakai untuk mana gitu. Dua-duanya juga tool bagus. Oke Mas Chan. Berarti balik lagi ke jawabannya tergantung kebutuhan ya dari Betul. tujuan pembuatan webnya itu. Oke, kalau Semoga menjawab ya. ya, amin. Semoga menjawab ya. Kalau ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Kita masih nunggu nih. Tadi yang untuk sharing front end sama back end optimizer-nya tadi aku belum bisa sharing banyak ya. Karena aku sendiri memang baru Senin besok baru mau aktif kerjanya. Jadi next mungkin aku mau sharing sama teman-teman gimana optimizing-nya dan sebagainya. Jadi bisa nambah insight teman-teman untuk si low code sendiri. Mungkin pertanyaannya bisa di follow up gitu minggu depan lewat platform pribadinya Mas Chat ya. Boleh banget. Nanti aku share lagi sama teman-teman. Kita Mas Rizky bisa ngehubungin Mas Chat lagi untuk minggu depan biar pertanyaan bisa dijawab semaksimal mungkin. Oke, kalau gitu berhubungan banget udah jam sudah 2:30 dan sesinya mau mulai berakhir. Jadi teman-teman kalau misalnya ada punya pertanyaan bisa ditanya langsung lewat platform lain di luar Zoom ini. Misalnya langsung ke platformnya Mas Chat ini dari LinkedIn, Dribbble, dan lainnya. Mungkin tadi kayaknya ada Mas Chat share email ya? Oh, email juga ada email. Email Aprilianti Cahyo sama sih. Aku bisa cukup mudah untuk nyari aku karena aku nggak pakai nama yang aneh-aneh. Semuanya pakai nama aku Aprilianti Cahyo. Tinggal di search di LinkedIn juga boleh banget. Dan jangan ragu untuk connect di LinkedIn ya. Nanti kita bisa sharing-sharing atau opportunity atau ada project bareng yang kita bisa pakai kerjain bareng gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk reach me di LinkedIn. Betul, teman-teman. Silahkan untuk mencari kontaknya Mas Chat di platform lain. Oke, sebelum berakhir, kita sesi dokumentasi dulu yuk. Kita foto on cam semua yang bisa on cam. Oke, boleh dong. Jangan ragu-ragu dong. Belum pada mandi apa? Masa jam 2:30 belum pada mandi? Mau siap-siap mandi nih, mungkin. Teman-teman, aku tunggu untuk on cam, untuk kita foto dan dimasukin ke dokumentasi. Ada yang udah mulai bermunculan. Oke, apa udah semua? Udah siap semua? Oke, kalau gitu aku bakal hitung untuk slide pertama
3, 2, 1. Oke, untuk yang selanjutnya 3, 2, 1. Oke, udah semua nih? Udah semua? Udah selesai, apa ya, maksudku udah selesai sesi dokumentasinya? Oke, kalau gitu, aku bakal akhiri sesi ini. Terima kasih teman-teman udah hadir dan terima kasih juga Mas Cat udah mau jadi speaker di event ini, dan mohon maaf ya semuanya kalau misalnya ada salah kata dan tadi ada sedikit terlambat waktu mau masuk, terus habis itu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Nah, itu bisa ditanyain lagi gitu ke Mas Cat, dan bye-bye, sampai jumpa di event berikutnya. Dadah, terima kasih teman-teman. See you. Silakan boleh meninggalkan, Zoom meeting. Sama-sama. See you.